Shalom Bapak Ibu Saudara, kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat ya. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat dengan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 32 ayat 11 sampai 17. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tinggalkanlah dan bukalah pakaianmu. Kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. God Family. Hidup dalam sebuah kenyamanan dan ketentraman tentu menjadi sebuah dambaan dari semua orang, bukan? Tidak terkecuali juga kita. Ya, bagaimana tidak, karena dengan kenyamanan dan ketentraman kita tidak begitu mengkhawatirkan apa yang kita pakai, apa yang kita minum, bahkan apa yang kita makan. Lalu bagaimana jika dalam ketentraman itu berubah begitu cepat menjadi sebuah kekhawatiran setiap saat? Kenyamanan ketentraman itu berbalik pada hal yang tidak kita harapkan. Demikianlah yang juga disampaikan oleh Yesaya dalam pasal 32 ayat 11 sampai 17 yang sudah kita baca. Ini merupakan salah satu teks yang penting dalam upaya kita untuk semakin mengerti akan hukuman dan keadilan Allah dalam nubuatan Yesaya, di mana pada masa itu Yerusalem digambarkan atau disebut sebagai perempuan-perempuan itu hidup dalam kenyamanan, ketentraman dalam perlindungan Mesir dari ancaman musuhnya, yaitu bangsa Asyur. Namun lebih dari sebuah ketentraman yang mereka miliki, dalam nubuatan Yesaya ini menunjukkan kepada Yerusalem bahwa kenyamanan dan ketentraman yang mereka miliki akan berlangsung singkat dan semu. Sebab Allah akan menunjukkan hukuman dan keadilannya bagi umatnya. Hukuman itu berupa mereka akan meratapi ladang yang mereka miliki, yaitu ladang yang permai, tanah yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Rumah mereka, kota yang ramai akan menjadi sepi, bukit dan menara yang tinggi akan diratakan menjadi rata. Hukuman itu ditunjukkan kepada mereka, yaitu orang-orang Yerusalem dapat kembali, supaya mereka kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah. Namun di tengah hukuman itu Allah juga akan menyatakan keadilannya, yang dapat kita lihat dalam ayat 16-17, yang merupakan gambaran bahwa Allah dalam hukuman dan keadilan juga tetap memperhatikan umatnya. Bagian firman Tuhan ini mengajak kita untuk menyadari dan memahami bahwa tidak ada kenyamanan dan ketentraman yang tetap jika kita terus menyandarkan segala sesuatu pada manusia yang juga sifatnya terbatas, kekuasaan yang juga terbatas di dunia ini, yang itu adalah semuanya adalah pemberian dari Allah. Hal ini menunjukkan jika tidak ada rasa rindu kepada Allah yang adalah sumber utama kita untuk bersandar kepadanya, untuk kita boleh memperoleh kenyamanan dan ketentraman yang sejati. Sebab kenyamanan dan ketentraman yang sejati akan mematikan dan menghancurkan jiwa. Jiwa kita akan kepuasan dan kekuasaan duniawi. Kita belajar untuk mendengar dan menerima, sekalipun itu sulit. Ingatlah saudara bahwa ketika kita menyandarkan segala sesuatu kepada Allah untuk mengubah dan mentransformasikan dalam kehidupan kita, jika Allah dalam hukumnya juga menghadirkan keadilannya,
untuk umatnya yang dikasihinya. Lalu bagaimana respon kita saat ini? Apakah yang harus kita lakukan untuk meresponinya? Apakah kita akan terus bersandar kepada Allah atau bersandar pada pengertian kita sendiri akan kekuasaan dunia dan juga orang-orang yang menurut kita berkuasa di dalam kehidupan kita? Mari kita sama-sama belajar menjadi pribadi yang juga menyandarkan hidup, harapan, kenyamanan dan ketentraman yang terus rindu kepada Allah untuk kita boleh dipakai dan boleh orang-orang terberkati untuk setiap kebenaran yang boleh kita cerminkan dalam kesaksian hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, betapa kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan juga keadilan yang boleh Tuhan tunjukkan kepada setiap kami. Sungguhnya kami tidak layak, kami tidak pantas, namun Kau membawa kami dalam perubahan kami untuk terus rindu kepadamu, bertumbuh dan boleh terus percaya bahwa kami mengerti tempat kami bersandar hanya kepada Allah yang sejati. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, berikan kami hati seorang murid untuk juga boleh menyaksikan dan mencerminkan Kristus dalam diri kami, sehingga saudara-saudara kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami satu hari ke depan ini Tuhan. Segala hal yang boleh kami lakukan, yang kami kerjakan, tolong topang dan sertai ajar kami juga mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau dalam keseharian kami. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.